akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Soheh Mafbub. Untuk pelaksanaan pertama, kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Soheh Mafbub. Selanjutnya, sholat tarawih 4 rakaat 1 salam, 4 rakaat 1 salam, ditutup oleh sholat witir 3 rakaat 1 salam. Pemasukan tromol tarawih sampai dengan tanggal 27 Maret 2024 berjumlah Rp20.998.000. Pemasukan tromol tarawih kemarin berjumlah Rp824.000. Jadi total hasil tromol sampai dengan hari ini berjumlah Rp21.822.000. Pemasukan amplop yatim dan BKU Almanar sampai dengan tanggal 28 Maret 2024 amplop masuk berjumlah 47. Jumlah donasi berjumlah Rp25.720.000. Hari ini amplop masuk berjumlah 2, jumlah donasi berjumlah Rp1.500.000. Jadi total amplop masuk sampai dengan kali ini berjumlah 49 amplop, jumlah donasi berjumlah Rp27.020.000. Kepada bapak-bapak atau ibu-ibu yang telah menerima amplop yatim, harap segera dikembalikan agar segera dibagikan pada anak-anak yatim lingkungan RW 2. Terima kasih. Kegiatan-kegiatan di Masjid Al-Manar selama bulan Ramadan sampai dengan berikut. 1. Ada juga tadarus ibu-ibu dan remaja putri, waktunya pukul 10 pagi sampai dengan sholat zuhur, dipimpin oleh Ibu Ustazah Hajah Asiyah. 2. Tadarus anak-anak putri dan putra One Day One Juz setiap hari Ahad, waktunya ba'da sholat zuhur. Dilanjurkan bagi anak-anak yang ikut One Day One Juz untuk sholat zuhur berjamaah, dibimbing oleh tim DKM Al-Manar. 3. Menyediakan makanan dan minuman untuk berbuka puasa bagi pengurus dan para musafir yang singgah di Masjid Al-Manar. 4. Kuliah subuh Ahad ini akan diisi oleh Bapak Ustadz Ahmad Firdaus HMA. Waktunya ba'da sholat subuh sampai dengan selesai. Selanjutnya, 1. Panitia ZIS Masjid Al-Manar Slipi telah membuka layanan pembayaran dan penyaluran zakat fitrah, zakat mal, infak dan sodakoh. Bapak-bapak atau ibu-ibu serta kaum muslimin dan muslimat, dengan ketentuan pembayaran zakat fitrah, uang berjumlah Rp50.000 per jiwa dan beras berjumlah 3,5 liter per jiwa. Jadwal sesi 1 pada pukul 07.30 sampai dengan 17.00. Sesi 2 ba'da sholat tarawih sampai dengan 21.00. 2. Telah berlangsung pesantren kilat Ramadan Masjid Al-Manar 1445 Hijriah pada hari ini 30 Maret 2024 sampai besok 31 Maret 2024. Terima kasih kepada para permawan dan donatur yang telah menyumbangkan sebagian hartanya untuk kegiatan tersebut. Semoga amal ibadahnya mendapatkan pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. 3. Masjid Al-Manar mengadakan itikaf pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan dan dimulai pada hari ini. Kepada para jamaah yang ingin mengikuti kegiatan tersebut, kami persilahkan dan kami melanjutkan untuk melakukan kegiatan kepada pihak DKM Al-Manar. Selanjutnya atas DKM
Atas nama DKM Al-Manar, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang telah berpartisipasi mengirimkan makanan dan minuman untuk berbuka puasa bagi para pengurus DKM Al-Manar dan para jamaah serta para musafir yang singgah di Masjid Al-Manar. Semoga amal jariah ibu-ibu dan bapak-bapak serta keluarga menjadi nilai ibadah dan mendapatkan ganjaran pahala berlipat ganda dari Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun tales. Jawab salamnya malas. Anak-anak diskusinya gantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam buah atap, salamnya baru mantep nih. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal arda wa kanallahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Shaimin shaimat hafizakumullah. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada bulan Rabiul Mukminin, bulan musim seminya kaum muslimin, sampai detik ini Allah masih berkenan memberikan waktu, kesempatan kepada kita untuk memetik sebanyak-banyaknya pada hari panen ini, yang insya Allah ini akan menjadi atau bahan yang akan memberatkan timbangan amal kita. Karena bahagianya orang-orang yang beramal itu ketika amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam sejahtera semoga senantiasa tercurah terlimpah atas junjungan kita uswah dan qudwah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang rasul yang telah diberikan tugas yang begitu berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking beratnya sulit untuk masuk di akal dan logika kita. Sampai hari ini di mana kezaliman jahiliyah pada waktu itu merata di seluruh permukaan bumi, disponsori oleh dua kekuatan besar, Persia, Romawi, dan Rasul ditugaskan menyelesaikan persoalan itu. Diawali dengan seorang diri lagi.
Masyarul kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita sudah memasuki malam ke-21 ya, sekarang ya. Waktu begitu cepat berlalu. Ya, ini sudah memasuki puncak-puncaknya Ramadan. Ini yang harus kita jaga ya. Tapi kebanyakan nggak ngejaga nih, pada kabur gitu ya. Ya. Kalau pulang kampung, ya, Jakarta jadi sepi. Apalagi masjid ya. Tapi alhamdulillah ini masih lebih dari separuh gitu. Alhamdulillah ya. Ya emang masjid kita ini elastis, bisa membesar dan mengecil ya. Kemarin masjid kita kecil benar ya. Sekarang alhamdulillah ya sudah besar kembali. Nah malam ini saya tidak ingin membahas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan 10 malam terakhir Ramadan. Saya ingin menyampaikan sebuah hadis Sallallahu Alaihi Wasallam. Nampaknya hadis ini kurang relevan kalau kita melihat-lihat hadis ini. Kurang relevan. Kayaknya agak janggal gitu ya. Nah, sedangkan hadis ini adalah hadis termasuk hadis sahih. Ya, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmidzi, dan ini sumbernya dari salah seorang sahabat Nabi yang muda yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaj'alan nasa bi khairin ma ajadul fitrah wa yuakhiru sahur. Umat ini, kaum ini akan berada di atas kejayaannya bi khairin, berada di dalam keadaan yang terbaik, menjadi umat yang terbaik. Kuntum khairu ummat. Ya, ini yang pernah disebutkan oleh Al-Quran, akan menuju umat yang terbaik. Apa syaratnya? Ma'ajalul fitrah wa akhiru sahur. Selama mau mengawali berbuka dan mengakhiri makan sahur. Kira-kira nyambung gak nih? Akan maju yang terbaik, menjadi kuat, menjadi sukses ketika kita mengawali buka puasa dan mengakhiri sahur. Coba kita buktikan, yuk kita laksanakan selama 1 bulan ini. Setelah puasa akhir Syawal, kira-kira benar nggak? Ya, tapi yang pasti berat badan kita turun, ya, karena makan kita kurang. Ya, yang pasti itu. Selesai puasa, ya, berat badan kita kurang, itu udah pasti. Saya aja sekarang udah kurang 4 kilo nih, belum berakhir padahal puasanya. Nah, yang menjadi kunci sebetulnya dalam satu hadis lain Nabi katakan, Paslun lisyamina wasyami ahlul kitab akalas sahur. Perbedaan puasa kita, puasa kami, kata Nabi, dengan puasanya ahlul kitab adalah makan sahur. Ini kata kuncinya di sini. Jadi bicara tentang perbedaan.
Ya, perbedaan. Makanya Nabi begitu menganjurkan tasahur walaupun hanya dengan seteguk air. Ya, harus sahur walaupun hanya seteguk air. Nggak boleh sahur. Kalau kita puasa nggak nyaur sama sekali, nah puasanya sama dengan puasanya orang lain, ya, termasuk alur kitab kayak agama lain, kayak puasanya nggak pakai sahur. Kita harus berbeda, ya. Ini persoalannya masalah perbedaan. Kita nggak boleh sama dengan di luar Islam. Bapak Ibu sekalian, ya adik-adik gantian, ya ngomongnya gantian. Ketika Nabi sampai di Madinah, perintah sholat sudah ada belum itu? Sudah ya. Kan Isra Mi'raj tuh kita sholat kan. Begitu sampai di Madinah, Nabi sholat. Kiblatnya kemana kira-kira? Ke Masjidil Aqsa. Ya, sholatnya ke Masjidil Aqsa. Orang Yahudi, Nasrani beribadahnya madhab mana? Sama ke Masjidil Aqsa. Ya, sama kan? Kemudian bagaimana? Nabi bermohon kepada Allah supaya jangan disamakan kiblatnya, ya kan? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 144. Kataqalluba wajhaka bis sama. Ya kata Allah, aku melihat kau sering sekali mengadahkan wajahmu ke langit. Ngapain tuh Nabi? Nabi berdoa kepada Allah. Falaluwanniyanaka kiblatan tardoha. Ya, kami akan arahkan, berpalingkan kiblatmu ke kiblat yang kau sukai, kau cintai. Maka perintahnya fawallu wujuhaka satrul masjidil haram. Maka palingkanlah kiblatmu ke arah Masjidil Haram, pindah kiblatnya. Jadi enggak sama dengan Yahudi. Pun ketika Nabi melaksanakan puasa, ya, puasa itu kan belum ada perintahnya ketika kami datang ke Madinah itu puasa. Ya, perintah puasa itu tahun kedua Hijriah. Tahun kedua setelah di Madinah. Nabi melaksanakan puasa apa? Puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Ternyata orang Yahudi, pun kan di sana orang Yahudi isinya. Pun demikian puasanya di tanggal 10 Muharram. Lalu bagaimana? Nabi perintahkan kalau puasa jangan tanggal 10 Muharram. Sama lagi dengan orang Yahudi, ya kan? Ganti puasanya tanggal 11, tanggal 9, 10, 11, 3 hari. Atau 9, 10. Atau 10 dengan 11. Jangan penting kagak sama. Mau 3, mau 2 boleh, jangan 1. Jangan disamakan. Nah, waktu itu kaum muslimin sudah punya kalender belum?
Belum. Ya. Sementara pada saat itu udah ada kalender belum? Sudah ada kalender Masehi, ya. Kan di Masehi itu dihitung sejak kelahiran Nabi Isa, Yesus, ya kan. Sudah ada. Sedangkan Nabi lahir tahun 671 Hijriah, udah 700 tahun. Apakah kita ikut kalender yang udah ada? Oh tidak, ya kan. Kita bikin kalender sendiri, namanya apa? Hijriah. Kalau mereka miladiyah. Kenapa? Karena dihitung berdasarkan kelahiran Yesus kalendernya. Kita kenapa nggak bikin berdasarkan kelahiran Nabi? Sama lagi nanti. Makanya berdasarkan hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah, ya. Makanya disebut kalender Hijriah. Nah, jadi kita sama saja tidak boleh, Pak. Ya, sama saja nggak boleh. Apalagi kita mengambil dari luar Islam, apapun bentuknya. Ya. Kenapa nggak boleh? Karena pertama, Islam itu adalah agama yang sudah sempurna, sudah paripurna. Al-yawma akmaltu lakum dinukum. Ya. Pada hari ini kata Allah, aku telah sempurnakan, sudah paripurna agama. Dinmu sudah paripurna, sudah sempurna. Berarti yang lain enggak. Ngapain kalau udah sempurna ngambil yang tidak sempurna? Kemudian yang kedua apa? Islam ini ya'lu wa ya'luka alaih. Islam itu tinggi sekali. Wala yu'la alaih, dan tidak ada yang bisa meninggi daripada Islam. Jadi yang lain semuanya rendah. Islam itu tinggi. Ngapain kalau kita sudah memiliki sesuatu yang paling tinggi, yang paling hebat, yang paling super, ngambil yang recehan? Kita yang terbaik. Yang lain gak usah diikutin. Ya, merendahkan itu namanya. Ya, Islam tinggi. Bahkan kata Nabi, taraktu bikum amrayn ma in tamassaktum bima lan tadillu abada. Kalau kita konsisten dengan ini, abada. Hebatnya abada sampai hari kiamat kalau kita konsisten. Kuat selamanya sampai dunia ini hancur. Walaupun kenyataannya hari ini enggak. Berarti kita tidak konsisten. Jadi disitulah letaknya kekuatan Islam. Karena rumusnya memang gitu, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Ya, kalau kita mengakui Allah sebagai Rabb kita, kemudian tsumma istaqamu, kemudian kita istiqomah, komitmen, ya, dengan apa-apa yang diturunkan oleh Allah dan tidak mengambil yang lain, tatanazzalu alaihimul malaikah. Ya, malaikah kan asal katanya milik mulka, malaikah. Ya, kekuatan. Terus itu kita pasti kuat. Kita kuat. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, Islam kuat apa enggak sekarang? Islam, ya kita jujur aja, dalam keadaan lemah. Padahal kita dikit apa banyak?
paling banyak ya. 90% sekarang udah kurang 87 ya kan. Mayoritas pemilu pernah menang nggak? Kagak pernah menang Islam, ya kan? Enggak pernah menang. Ya. Lemah. Padahal dulu yang sedikit bagaimana Islam? Kamin pi'atin qalilatin ghalabat pi'atan katsira. Quran sudah mencatat kayak gitu. Islam walau dalam kondisi yang sedikit tapi mengalahkan yang besar-besar. Ya. Superpower Persia dalam waktu singkat jatuh di tangan Umar bin Khattab. Dari Islam belum banyak. Superpower, Pak. Jatuh. Sekarang kita Malaysia dengan Singapura yang kecil aja dilecehkan. Kita lemah. Selemah-lemahnya sekarang. Yuk kita jujur saja lah kan. Dulu ya Islam memang benar-benar kuat ya kan. Bahkan pernah sampai menjadi superpower sampai 700 tahun. Semua ilmu berada di situ semua. Semua ilmu berada di situ semua. Nah coba kita sekarang kalender pakai apa? Kalender Masehi ya. Kan ada Hijriah kalau kita gak pakai. Jangan pakai apal aja nama bulannya kagak ya kan. Padahal kalender Masehi itu ya dari mulai Januari sampai Desember itu nama-nama bulannya itu diambil dari nama dewa Yunani kuno dan Romawi kuno. Dua tanggal diambil, dua bulan nama bulan dari kekaisaran Romawi yaitu Julius. Namanya Julius Caesar. Yang kedua Agustus ya. Nama kaisarnya Agustus Caesar. Ya. Itu. Ya, berarti itu bukan punya kita sebetulnya. Hari yang kita pakai ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Berarti Islam semua ya. Begitu yang terakhir, sebenarnya bukan terakhir, yang pertama nih, apa namanya? Minggu. Ya, kenapa bukan pakai Ahad aja? Minggu. Minggu apaan? Bahasa Portugis, Mingos artinya hari itu, hari Tuhan. Ya, berarti hari ibadahnya orang-orang Nasrani. Kenapa nggak kita ilangin tanggung benar tuh satu diselipin? Nah, satu lagi nih saya kasih contoh nih. Sistem pendidikan kita Islam bukan? Bukan. Sekuler. Mau saya buktiin. Nih adik-adik, ada yang kenal gak yang namanya Thomas Alva Edison? Apaan tuh? Nah, tahu. Penemu lampu listrik. James Watt, penemu mesin uap. Albert Einstein, tahu ya? Ahli fisika. Isaac Newton, ya sama ahli fisika juga. Ya, Johann Sebastian Bach, Beethoven, Johann Gutenberg. Wah, apa kalau tokoh-tokoh dari Barat. Nah, sekarang kenal nggak dengan namanya Al-Khawarizmi, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Battuta, Ibnu Al-Baitar. Ada kenal nggak?
nggak ada yang kenal ya. Padahal itu tokoh ilmu semua yang menemukan ilmu semua. Tahun berapa tuh? Abad ke-7 Masehi sudah menemukan ilmu, semua bidang ilmu. Sementara yang kita kenal tuh Albert Einstein dan seterusnya, coba lihat di Google tahun berapa tuh dia hidup. Abad ke-20. Berapa tahun bedanya? 13 abad ke-20 tuh mereka hidupnya. Nih sebagai contoh dua saja nih ya. Nah sekarang ini kan era apa? Era digital ya. Era digital. Ada IT, ada Google, ya, Instagram, Facebook. Terakhir ada yang namanya TikTok, ya. Itu tahu nggak sumbernya dari apaan? Bahannya dari apa? Algoritma namanya, ya. Algoritma. Tanpa itu nggak bisa itu bikin algoritma. Tahu siapa penemu algoritma? Namanya Al-Khawarizmi, tokoh Islam. Kapan? Tahun ke-7 Masehi. Lama benar udah tuh. Tahun ke-7 Masehi. Ya. Dipakai sekarang untuk kemajuan kan. Ya. Kemudian yang kedua yang menemukan sistem penemuan yang ilmiah, metodologi ilmiah, ya, melalui percobaan dan eksperimen. Nah, nama penemunya adalah Ibnu Al-Baitar. Hidupnya kapan? Sama, tahun ke-7 Masehi. Disitulah ilmu perkembangan terus mengalami perkembangan yang cukup pesat. Sampai hari ini metode itu dipakai di semua perguruan tinggi. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kalau kita mau kembali lagi kepada Islam maju lagi, jawabannya cuma satu, parudu ilallah wa rasuli, kembali kepada Islam secara murni dan konsekuen. Jangan ditambah tambah. Ya, mungkin itu aja ya. Kelupaan ini kepanjangan. Ya, mudah-mudahan yang sekelumit ini ya menjadi inspirasi buat kita. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.